Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mengenai masalah divisi pemusnahan panjang, saya tiba-tiba belajar banyak tentang domain Dewa Kekacauan, dan sekarang memiliki dua identitas. Pertama, Xiao Yan, akar anggur dalam pertemuan divisi penghancuran 9 tetua dalam pertemuan itu, tanpa sadar, sudah secara paksa terlibat dalam pusaran dunia dan perselisihan yang bermasalah ini. Setelah Perang Dunia I, Xiao Yan memiliki banyak misteri. Menara Roh Chengsu telah memasuki lantai 15, dan koridor abadi juga penuh misteri, dan butuh waktu untuk memahami peran koridor abadi. Kemudian, melalui topeng pusaran, Xiao Yan memasuki ingatan Changxi. Sekarang dia telah bergabung dengan divisi Changxuan. Xiao Yan masih memiliki satu untuk menebus Tianjin, tetapi dia tidak punya rencana. Keluarkan sekarang, karena tidak jelas apa yang akan terjadi setelah menebus Tianjin. Sekarang tidak ada cukup waktu. Xiao Yan memikirkannya sebentar, dan meletakkan topeng pusaran ke alam itu. Masih ada jarak dari alam dewa kuno. Xiao Yan tidak bisa membuang waktu. Tentu saja, yang paling penting adalah tidak apa-apa untuk tidak ingin menghadapi permaisuri kedua. Tatapan menawan Ye Beijing tertuju pada Xiao Yan kapan saja, dan rasanya tidak enak. Ramuan obat yang ditanam di Taman Lingpu, setelah periode waktu ini, pil akan lebih halus, dan mereka akan dapat mencapai sifat pil yang membutuhkan ribuan tahun. Ramuan yang dimurnikan dari ramuan ini akan menjadi lebih sempurna. Xiao Yan berada dalam pertemuan pertama, identitasnya adalah seorang alkemis, jadi tingkat pemurnian obat masih perlu terus menyempurnakan kekuatan jiwa, dan dia telah berada di alam penjara untuk waktu yang lama. Hanya dengan terus menyempurnakan obat, dia mungkin dapat menemukan kesempatan untuk menerobos, dan di antara 3 pil yang bekerja sama dengannya, pil pengembalian mimpi adalah yang paling sulit untuk disempurnakan. Namun, setelah keberhasilan sebelumnya, pemurnian akan jauh lebih halus, dan telapak tangan akan bergerak maju, dan nyala api akan melonjak dengan tekan. Saat ini, alkimia anti-inflamasi tidak memerlukan bantuan apapun dari bagian atas obat. Karena tidak ada pil top yang lebih stabil dari puncak api yang dibentuk oleh jalinan 3 hati apinya. Ketiga pil mulai dimurnikan secara terpisah untuk mengurangi peradangan, dan sekarang bahan obat yang diperoleh lebih baik, dan kualitas pil olahan juga akan sangat meningkat. Ye Beijing, Anda mengatakan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, Anda tidak hanya ingin menggunakan anti-inflamasi sebagai bagian atas tengkorak Anda, bukan? Untuk waktu yang lama, putri kedua masih memurnikan, tetapi dia telah berubah menjadi catur 5 jari, melihat wajah merah Ye Beijing. Jelas, catur 5 jari kalah lebih cepat, tentu saja tidak bisakah Anda melihat? Saya mulai dari hati, itu kuncinya, ya, tetapi Beijing menepuk dadanya dan menyebabkan kelinci lembut itu bergoyang ke atas dan ke bawah. Tetapi itu harus membuat kepalanya pusing, tetapi itu sangat keterlaluan, dan rasio ukurannya sangat sempurna, dan yang paling penting adalah dia tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi itu sangat tegas dan bulat. Dapat dikatakan bahwa kedua wanita itu duduk berhadapan satu sama lain, tetapi mereka sangat baik, mengendalikan sosok dan kecantikan mereka dalam keadaan paling sempurna. Tentu saja, pada kenyataannya, setelah mencapai level mereka, penampilan sebenarnya dapat diubah sampai batas tertentu, dan yang benar-benar tidak dapat diubah adalah setiap orang memancarkan kecantikan manusia yang berbeda. Selain antusiasmenya untuk anti-inflamasi, permaisuri yang dilihat orang lain adalah saudari kekaisaran Gao Leng Feng Ye Beijing, yang hampir sering membengkokkan matanya yang indah menjadi bulan sabit, dan sepertinya tidak ada yang menekannya di dalam hatinya. Seluruh orang selalu optimis dan positif. Pernahkah Anda benar-benar mencintai seseorang? Permaisuri mencibir sepanjang hidupnya. Ye Beijing tidak tahu berapa banyak pria yang ada dalam hidupnya. Saya khawatir dia tidak bisa menghitung mereka. Semua orang yang pernah saya cintai tulus. Kata-kata dan ekspresi Ye Beijing juga sangat serius, dan tidak ada lelucon. Itulah mengapa Zhenxin akhirnya meninggalkan mereka kepada permaisuri, dan menggunakan mereka berdua di tubuh Ye Beijing. Sama sekali tidak ada periode waktu untuk cinta manusia. Pada saat itu, saya berani berjanji bahwa itu tulus, tetapi saya tidak mengatakan bahwa kita akan bersama seumur hidup. Belum lagi seumur hidup itu begitu lama, dan ada begitu banyak pria di dunia. Jika Anda tidak melihat gunung dan sungai, itu tidak
Suatu malam Beijing berkata dengan serius, setiap kalimat yang dia ucapkan adalah dari lubuk hatinya, ini adalah sikap dan persepsinya tentang kehidupan, setiap orang memiliki hidupnya sendiri, apa yang ingin dia lakukan, bagaimana memilih, adalah urusannya sendiri. Ruoye Beijing adalah orang seperti itu, dia tidak pernah peduli dengan pendapat dan mata orang lain, dan menjalani dirinya sendiri dengan bebas dan mudah. Jika Xiao Yan bersikeras untuk tidak ingin menjadi puncak tungku Anda, bagaimana Anda akan menjatuhkan bidak catur dan kalah dalam permainan lain di Beijing? Jika dia tidak mau, tidak ada pria dalam hidup saya yang akan menolak saya. Karena mereka yang menolak, mereka dibunuh olehku, atau mereka tidak beruntung mati. Ye Beijing tampaknya sudah terbiasa kalah, dan dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang dan permaisuri kalah dalam semua pertandingan, jadi dia tidak mau. Anda akan memilih untuk melakukannya. Permaisuri memandang Ye Beijing dengan tatapan yang dalam dan dia tidak menolak. Saya tidak tahu seberapa jauh itu akan berkembang pada akhirnya. Dengan kecantikanku, selama dia mau berkultivasi ganda denganku, dia bisa membuat kekuatannya tumbuh pesat, jadi mengapa tidak? Ye Beijing berkata sambil tersenyum, sudut mulut permaisuri telah meratakan mata di depannya. Ye Beijing tidak sesederhana itu, apalagi menggunakan Xiao Yan sebagai bagian atas tungku. Ye Beijing, saya tahu bahwa apa yang Anda kembangkan adalah cara dari semua keinginan. Anda ingin berkultivasi ganda dengan Xiao Yan, itu tidak lebih dari membayangkan keberuntungannya yang ganas. Setelah kultivasi ganda dengannya, terobosan kekuatannya kecil, mungkin Anda juga dapat menggunakan ini untuk menerobos. Dari tulang iblis abadi hingga dewa badak, karena Anda mencium kesempatan untuk menerobos di tubuhnya, permaisuri tidak sopan, dan langsung mengatakan apa yang diinginkan Ye Beijing. Ye Beijing mengangkat bahu, penampilannya yang cantik membuat orang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi alasan mengapa orang-orang ini takut, dia pasti punya alasan. Pada puncak masa jayanya, tabib kekaisaran tidak bisa melarikan diri, dan ketika dia melihatnya nanti, dia terpaksa berkultivasi ganda dengannya. Mungkin bagi dokter kekaisaran Void, kerugian terbesar kali ini adalah berkultivasi ganda dengannya. Kaisar Xiao benar-benar pintar. Apa yang Anda katakan benar, Kaisar Xiao benar-benar tidak kuat, tetapi dia memiliki ki dari banyak dunia. Jika saya dapat berkultivasi ganda dengannya, dalam 100 tahun, saya dapat membantu saya menerobos tingkat ke-7 dari alam tanpa surga. Tahukah Anda betapa kuatnya Wu Tianjing? Yang mulia bertemu dengan saya di alam tanpa surga saat itu, dan saya menyaksikan kekuatannya. Jadi setelah mencapai alam tanpa surga, saya dapat membuat semua pria di bawah tingkat ke-7 bersujud di bawah rok saya. Ye Beijing tidak menyangkalnya, di antara kata-katanya, matanya berangsur-angsur berubah, dan sepertinya emosi yang tersembunyi di hatinya akan segera dilepaskan. Namun, setelah kata-katanya yang biasa jatuh, ekspresi wajahnya terbalik 180 derajat, dan segera matanya yang indah membungkuk menjadi bulan sabit dan berubah menjadi penampilan yang manis. Dan di mata permaisuri, wajah manis dan cantik ini hanyalah topeng yang bertatahkan di wajah Ye Beijing. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.